Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan video kami yang membahas mengenai laporan tahunan Astra Agro Lestari. Sebelumnya perkenalkan, di sini kami beranggotakan. Di sini saya sendiri, Shalomel Sirait, sebagai editor. Kemudian ada rekan saya, ada Ayu, Kartika, Akila, Yulia, Rahel, Ruselia, Elvia, dan Yesyurun. Inilah video yang kami sajikan. Selamat menyaksikan. Dewan Direksi. Yang pertama, Santosa, Presiden Direktur. Warga negara Indonesia usia 55 tahun menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak April 2017 berdasarkan keputusan RPSD Perseroan tahun 2020. Beliau merupakan Presiden Komisaris seluruh afiliasi PT Astra Agro Lestari Tbk. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Astra International Tbk sejak tahun 2018, Presiden Komisaris PT Astra Grapia Tbk, dan Presiden Komisaris PT Astra Tol Nusantara sejak tahun 2020. 2. Joko Supriyono, Wakil Presiden Direktur. Warga negara Indonesia usia 58 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak April 2017 berdasarkan keputusan RPSD Perseroan tahun 2020. 3. Rojito Purnomo, Direktur. Warga negara Indonesia usia 54 tahun menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2017 berdasarkan keputusan RPSD Perseroan tahun 2020. 4. Said Fakrulazi, Direktur. Warga negara Indonesia usia 54 tahun menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2019 berdasarkan keputusan RPSD Perseroan tahun 2020. 5. M. Hadi Sugeng Wahyudiono, Direktur. Warga negara Indonesia usia 53 tahun menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2017 berdasarkan keputusan RPSD Perseroan tahun 2020. 6. Niko Tahir, Direktur. Warga negara Indonesia usia 51 tahun menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2019 berdasarkan keputusan RPSD Perseroan tahun 2020. 7. Mario C. Surungkultom, Direktur. Warga negara Indonesia usia 55 tahun menjabat sebagai Direktur Perseroan dan merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan keputusan RPSD Perseroan tahun 2020. Tugas dan tanggung jawab. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. 2. Direksi mewakili perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan. Dewan Komisaris PT Saro Agro Lestari ada 4. Yang pertama, Sin Swin Sok, berasal dari negara Malaysia, menjabat sebagai Presiden Komisaris Persero sejak tahun 2018. Yang kedua, Johannes Lamon, berasal dari warga negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2020. Yang ketiga, Ari Dono Sukmanto, berasal dari warga negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Independen pada tahun 2020. Yang keempat, Sidharta Utama, berasal dari warga negara Indonesia, diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan sejak April 2018. Komite pendukung. Dewan Komisaris membentuk komite-komite yang berfungsi untuk membantu dalam pelaksanaan tugas pengawasannya, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, dan Komite Remunerasi. Profil Komite Audit yang pertama, Sidharta Utama sebagai Ketua. Warga negara Indonesia yang berusia 55 tahun yang menjabat sebagai Komite Audit sejak tahun 2020. Yang kedua, Indawati Gani sebagai anggota. Warga negara Indonesia yang berusia 58 tahun mulai menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan keputusan sirkular Dewan Komisaris PT Astra Agro Lestari Tbk tanggal 14 Mei 2019. Yang ketiga, Budi Fransidi sebagai anggota. Warga negara Indonesia yang berusia 55 tahun dan mulai menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan keputusan sirkular Dewan Komisaris PT Astra Agro Lestari Tbk tanggal 14 Mei 2019. Yang kedua, Johannes Loman sebagai anggota. Warga negara Indonesia yang berusia 61 tahun menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2020 berdasarkan pernyataan keputusan rapat nomor 13 tanggal 10 Juni 2020.
Yang ketiga, Mariana Kokasi sebagai anggota warga negara Indonesia yang berusia 51 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan keputusan Sirkular Dewan Komisaris PT Astra Agro Lestari Tbk tanggal 22 April 2019. Sekretaris Perusahaan, ada Mario Casimiro Surungkutom, warga negara Indonesia yang berusia 55 tahun, yang menjabat sebagai Direktur Perseroan dan merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan keputusan RUPS tahun 2019, dan beliau merupakan Komisaris seluruh afiliasi PT Astra Agro Lestari Tbk. Divisi Audit Internal, ada Budi Wiono, warga negara Indonesia yang berusia 55 tahun, menjabat sebagai Ketua Audit Internal sejak 14 April 2017. Profil Komite Nominasi dan Remunerasi. Yang pertama, Aridono Sukmanto sebagai Ketua, warga negara Indonesia, berusia 58 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tahun 2020 berdasarkan berita acara rapat Dewan Komisaris tanggal 23 Oktober 2020. Pemegang saham mayoritas di PT Astra International Tbk per 31 Desember 2020. Lainnya semua kurang 10% sama dengan 41,2%. Jardine Matheson Holding Limited atau Bermuda, perusahaan publik yang tercatat dengan standar listing di London dan secondary listing dan Bermuda dan Singapura. Lainnya semua kurang 10% sama dengan 15,11% atas nama Jardine Strategic Holding Limited atau Bermuda, perusahaan publik yang tercatat dengan standar listing di London dan secondary. Lainnya semua 10% sama dengan 25,00% atas Jardine Chisel and Carrot Limited atau Singapura, perusahaan publik yang tercatat di Singapura. Lainnya semua kurang 5% sama dengan 49,89% atas PT Astra International Tbk atau Indonesia. Pemegang saham 2020 atau yang disingkat dengan RUPS sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Rapat umum pemegang saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau direksi dalam batas yang ditentukan oleh UU PT dan Anggaran Dasar. RUPS mempunyai peran penting dalam suatu perusahaan. Melalui RUPS, para pemegang saham mengambil keputusan-keputusan penting terkait dengan perusahaan, diantaranya mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan direksi, menyetujui laporan tahunan, serta mengambil keputusan strategis terkait aksi korporasi yang diajukan direksi. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris maupun direksi. RUPS tahunan 2020 pada tahun 2020, perseroan menyelenggarakan 1 kali RUPS tahunan dan tidak menyelenggarakan RUPS luar biasa. RUPS tahunan diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2020 bertempatan di Catur Dharma Hall Menara Astra Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pada tanggal 10 Juni 2020 dengan tingkat kehadiran pemegang saham sebesar 84,842%. Keputusan RUPS tahunan 2020 telah diumumkan secara lengkap pada Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia tanggal 12 Juni 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pengambilan keputusan rapat. Yang pertama, keputusan rapat diambil dengan cara pemungutan suara bukan melalui musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, pemegang saham atau kuasanya yang tidak menyetujui dan yang memberikan suara abstain atau blanko akan diminta mengangkat tangannya menyerahkan kartu suara. Yang ketiga, pemegang saham atau kuasa yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai mengeluarkan suara setuju atas usul yang diajukan. Yang keempat, pemegang saham kuasanya yang memberikan suara abstain. Hasil dari rapat RUPS. Yang pertama, mata acara pertama RUPS tahunan, yaitu persetujuan laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Keputusan rapat menyetujui dan menerima baik laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanu Direja, Wibisana, Rintis, dan rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tertanggal 20 Februari 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
Mata acara kedua RUPS tahunan, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2019. Keputusan rapat menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp211.730.016 dengan rincian sebesar Rp49 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai final yang akan dibayarkan pada tanggal 3 Juli 2020 kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mata acara ketiga RUPS tahunan perubahan susunan direksi perseroan, yaitu penentuan gaji dan tunjangan direksi serta penetapan honorarium atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan keputusan rapat yaitu menerima pengunduran diri Bapak Jono Bunarto Jonro sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat Bapak Johannes Loman sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat Bapak Aridono Sumakto sebagai Komisaris Independen Perseroan. Untuk mata acara keempat RUPS tahunan yaitu penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020 berdasarkan keputusan rapat yaitu menunjuk kantor akuntan publik Tanu Direja Wibisana Rintis dan rekan anggota merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020 dan memberikan